Dalam kehidupan, manusia pasti akan mengalami yang namanya ujian. Ujian ini akan dilewati oleh setiap manusia yang ada di dunia. Dunia tempatnya ujian, dan dunia bukanlah surga. Jadi kehidupan di dunia pasti akan ada rintangan-rintangan yang harus kita lewati. Dari ujian-ujian yang kita alami, inilah yang akan membuat kita menjadi sosok manusia yang tangguh, sosok manusia yang berkualitas, dan sosok manusia yang memiliki kehormatan yang sangat tinggi. Dan di video kali ini, admin akan memberikan tingkatan-tingkatan ujian yang ada di dalam kehidupan. Tingkat ujian yang pertama adalah ujian yang berkaitan tentang kesulitan. Kesulitan ini meliputi dari rezeki kita, dari penyakit, dari keluarga. Kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini adalah salah satu tingkatan awal dari ujian dalam kehidupan. Dari kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam kehidupan, inilah yang akan membentuk kita menjadi sosok manusia yang sabar. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melewati ujian yang Allah tentukan untuk kita dengan sebaik-baiknya, dengan kesabaran. Dan kita yakin bahwasannya apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti adalah yang terbaik untuk diri kita. Jadi jika kita memiliki penyakit, memiliki kesulitan dalam rezeki, kesulitan yang lain, ini adalah tingkatan awal dari yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin bahwasannya apa yang Allah tentukan untuk kita adalah hal yang terbaik. Ini adalah tingkatan yang pertama di dalam ujian dalam kehidupan. Tingkat ujian yang kedua adalah tingkatan ujian dalam sebuah kesenangan. Jadi setelah kita melewati ujian kesulitan, maka Allah akan memberikan kita ujian dalam kesenangan. Kesenangan ini bisa meliputi dari harta yang berkecukupan, kesehatan. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kesenangan. Apakah jika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesenangan, ini apakah kita akan lupa kepada Allah atau justru kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita adalah golongan orang-orang yang tertipu. Akan tetapi jika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tambahkan kenikmatan yang kita alami dalam kehidupan. Jadi jika kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat kita. Ujian yang ketiga adalah kemasyuran atau sebuah kehormatan. Jadi setelah ujian kesenangan, maka Allah akan berikan kita ujian dalam sebuah kehormatan. Jadi kehormatan ini terkadang sering sekali membuat orang lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia merasa tinggi, sehingga kesombongan mulai tumbuh di dalam hatinya. Dalam ujian kemasyhuran ini, manusia condong untuk gila kepada kehormatan, sehingga mereka mengejar yang namanya pangkat, yang namanya reputasi, yang namanya sebuah kehormatan ini seperti harus dijunjung tinggi oleh mereka. Jadi ujian yang ketiga ini adalah ujian yang mungkin saja agak sedikit berat, yaitu ujian dalam sebuah kehormatan, berupa reputasi, berupa jabatan, berupa pangkat. Ini adalah sebuah hal yang akan membuat seseorang terkadang lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian yang terakhir adalah wanita. Wanita adalah perhiasan dunia. Maka dari itu terkadang pria terkadang tertipu daya dari yang namanya jerat wanita. Kenapa admin masukkan wanita? Karena admin pernah mendengar sebuah riwayat yang dimana jika iblis itu untuk menggoda seseorang laki-laki yang ahli ibadah, maka iblis akan masuk ke dalam ujian yang pertama. Ujian yang pertama ini adalah berupa kesulitan dalam kehidupan. Jika ini tidak berhasil, maka iblis akan masuk ke dalam ujian yang kedua. Iblis akan melihat apakah orang ketika ia mendapatkan kesenangan, apakah ia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika ia tidak lupa, maka akan masuk lagi ke dalam ujian yang ketiga, yaitu ujian dalam sebuah kehormatan. Jika ujian ketiga ini tidak berhasil, iblis mulai berpasrah. Akan tetapi ada hal yang membuat iblis menjadi semangat, yaitu wanita. Jadi iblis membuat jerat tipu daya kepada wanita, sehingga wanita terkadang mudah sekali menipu pria. Bahkan iblis pernah berkata bahwasannya seandainya wanita itu bukan golongan dari Adam, niscaya iblis akan sujud kepadanya. Jadi tipu daya yang terakhir ini, teman-temanku sekalian, terkadang menghancurkan sehancur-hancurnya, apalagi golongan pria. Terkadang banyak sekali kita melihat orang yang memiliki ilmu, memiliki jabatan, memiliki harta yang banyak, akan tetapi mudah sekali tertipu daya dari yang namanya wanita. Sehingga ia banyak sekali lah. Ibaratnya jika ia banyak uang, maka ia berzina sana-sini. Terkadang dengan hartanya, karena ia telah merasakan perhiasan dunia yang bernama wanita ini. Jadi teman-temanku sekalian, wanita ini untuk pria ya. Ini kalau jika wanita yang mendengarnya ya skip saja, jangan terlalu didengarkan. Ini untuk nasihat untuk pria saja. Kita harus pandai dalam menjaga yang namanya mata kita. Karena jika kita jelalatan dengan mata kita, maka kita akan terjebak dari yang namanya tipu daya wanita ini. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kepoin terus channel admin, karena masih banyak sekali tentang ilmu filsafat yang ingin admin bagi untuk teman-temanku sekalian. Saya admin undur diri. Selamat bertemu lagi di konten-konten selanjutnya.